Ada yang mendapat warisan langsung dari Allah berisi kitabullah Al-Quran. Bahkan dia bisa datang ke majlis ini untuk belajar Al-Quran. Cuma sayang nanti ada 3 golongan terbagi dari orang itu. 1, wa minhum zalimun li nafsi. Ada orang yang zalim pada dirinya. Sudah Allah inginkan baik, dia mempertahankan keburukannya. Bahkan dia gunakan ayat-ayat Quran itu untuk berbuat maksiat. Ini golongan pertama, hati-hati. Hati-hati ya. Bahkan nanti di majlis ilmu itu ada yang mengutip ayat-ayat Allah, bahkan untuk bertentangan dengan hukum-hukum Allah. Semua agama adalah sama, menuju Tuhan yang sama. Cuman caranya beda-beda. Dipotonglah kemudian ayat-ayat Quran. Quran surat sekian, ayat sekian. Tidak dilengkapi, dipotong sebagiannya jadikan dalil. Hati-hati, ada yang begitu. Awas, karena Al-Quran sudah menyebutkan 15 abad yang lalu. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 204 ya, sampai dengan 206, paling kiri sebelah atas di mushaf. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbi wa huwa aladdul khisam. Di antara sebagian manusia, ada di antara mereka orang-orang yang kalau bicara itu kata-katanya begitu menarik. Retorikanya cantik. Jadi orang ini kalau bicara itu memukau kata-katanya. Punya magis kalau bicara. Menarik sekali, bagus rangkaian katanya. Kadang-kadang memotong ayat-ayat Al-Quran dan mengambil nama Allah, tapi dia tempatkan di tempat yang tidak benar. Wa huwa aladdul khisam. Ini musuh paling bahaya. Paling bahaya. Bahkan nanti ada di antara mereka mengambil ayat digunakan pada yang tidak tepat, bahkan nanti ayat itu digunakan untuk mengolok-olok orang Islam sendiri. Ada di Quran surah keempat nanti ayat 140. Ya, sebelah kiri paling bawah di mushaf. Wa qad nazzala 'alaika fil kitab an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudhu fi haditsin ghairi innakum idzan mithluhum innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Kata Allah, telah tetap ketentuan dalam Al-Quran, Al-Kitab, jika Anda mendapati orang-orang sengaja mengolok-olok menggunakan ayat Al-Quran atau memutarbalikkan isi kandungan Al-Quran. Jadi kalau Allah sudah sampaikan, pasti terjadi. Itu ada yang demikian. Maka jangan sertai mereka, kata Allah. Jangan sertai, jangan ikuti majlisnya, jangan ditonton acaranya, jangan dibaca bukunya. Indah. Dan Al-Quran tidak mengatakan cela mereka, tidak. Saking indahnya bahasa Al-Quran, gak usah dicela. Mencela sesuatu yang sudah tercela itu buang-buang energi. Itu perbuatan sudah dicela. Ngapain mencela yang sudah tercela? Cukup tinggalkan saja, kata Al-Quran. Lalu kenapa? Kalau ditinggalkan, nanti dia merasa ada yang salah dalam dirinya, supaya dia balik lagi. Hatta yakhudhu fi haditsin ghairi. Sampai dia balik lagi. Kalau sudah balik, rangkul lagi. Itu indah ya. Celaan tidak ada, makian tidak ada, ya, hal-hal buruk tidak ada. Hoax tidak usah dibuat, tinggalkan aja. Nanti dia sadar, oh ada yang salah dengan saya. Indah sekali merangkul. Balik lagi, baru kita rangkul. Tapi kalau Anda ikuti, innakum idzam mithluhum, lama-lama Anda seperti itu nanti. Statusnya muslim, tapi sholat tidak, puasa tidak, azan tertukar, di masjid gak ada yang azan, tempat ibadah lain azan. Masjid kosong, gak ada sholat, tempat ibadah lain ikutan sholat. Bahkan yang paling aneh, masjid banyak kok sholatnya di tempat ibadah lain. Nanti ada yang salah di situ. Nah, jadi teman-teman sekalian, coba kita nilai ya. Ini sampai dengan malam ini, di pertemuan saat ini, apakah kajian kita sudah merubah diri kita menjadi lebih baik dalam pandangan Allah? Wa minhum muqtasid. Ada orang yang sedang berubah nih, hijrah, tengah-tengah. Ya, maksiat tidak, tapi berbuat baik pun bagi yang lain belum. Baru paket hemat untuk pribadinya. Ya, jadi kalau baca Quran, mojok-mojok dekat tiang, ulang-ulang. Wah, silahkan Ustadz jadi imam. Saya belum Ustadz. Masih mengulang dulu, malu nanti. Padahal sudah hafid 30 juz. Itu paket hemat, itu muqtasid. Ya, ada yang dekat mimbar, bolak-balik. Masya Allah, khusyuk bacanya. Pak, silahkan jadi imam. Ah, belum, saya masih belajar. Emang Bapak mengulang surat apa tadi? Al-Ikhlas. Tapi dekat mimbar. Itu muqtasid, berubah dia. Bagus daripada tidak sama sekali. Sebelumnya rajin lihat berita, sekarang dia mulai baca Al-Quran. Sebelumnya keluar nggak bawa apa-apa, sekarang naik busway pun bawa mushaf, naik kereta bawa mushaf, bawa aplikasi baca Quran. Ada perubahan di situ. Masih paket hijrah, paket pertengahan. Nanti kalau sudah bagus itu, wa minhum sadiqum bil khairati biiznillah.
Ada orang ketika mendapatkan Al-Quran itu merubah dirinya menjadi lebih baik karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Anda akan merasakan kalau menatap dia sudah nggak suka dengan yang nggak baik lagi. Kalau lihat tayangan nggak bagus nih, palingkan. Mendengar sudah nggak enak dengan topik-topik yang maksiat. Begitu dia dengar nggak bagus nih, palingkan. Nah itulah yang berhasil itu. Itu yang paling bagus. Jadi kalau Anda ikut ta'lim Al-Quran seperti itu sampai di situ, maka berbahagialah. Artinya kita sudah masuk dalam wilayah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal dipertahankan sampai wafat menghadap Allah. Dan itu yang tidak mudah.